dengan gaya quote and quote cowboy-nya Pak Purbaya tentunya, tapi kami memandang bahwa ada hal yang positif juga, bahwa akseleratif dari sisi fiskalnya ini pun juga, namun beliau juga sudah mengatakan tetap ada pagar kehati-hatian yang tetap akan dijaga. Halo Sobat Fundamental, jumpa lagi dengan saya, Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEC Channel, dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang situasi ekonomi terkini, khususnya terkait dengan perekonomian setelah reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, khususnya tentunya di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa pergantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati ke Pak Purbaya Yudisadewa seolah-olah atau banyak perubahan yang terjadi gitu. Banyak perubahan yang terjadi. Banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi. Ada penarikan dana pemerintah ke BI yang kemudian disalurkan ke bank-bank himbara 200 triliun. Ada kebijakan repatriasi dolar WNI di luar negeri. Ada jaminan cukai rokok tidak naik tahun depan. Dan kebijakan-kebijakan lain yang akhirnya menjadi perdebatan atau diskusi di ruang publik. Dan sekarang tema-tema ekonomi menjadi sedemikian menarik jadi perbincangan. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Chief Economist, ekonom senior tentunya, Bang Joshua Pardede. Terima kasih Bang telah datang ke podcast saya. Terima kasih Mas. Apa kabar nih? Kabar baik Mas. Kabar baik ya. Akhir-akhir ini tema-tema ekonomi jadi lebih populer tampaknya ya. Di warung-warung kopi, di mana aja gitu, di tempat-tempat ruang publik, jadi bahasan menarik di tema-tema ekonomi yang dulunya seolah-olah tema-tema berat, tema-tema elit, sekarang menjadi tema-tema yang sering diperbincangkan masyarakat luas gitu. Nah, menurut Bang Joshua nih, kenapa ini bisa terjadi ya? Saya pikir mungkin ini tidak ada kaitannya juga dengan beberapa waktu yang lalu juga ya, kejadian di akhir Agustus dan juga di awal September ya, di mana memang tantangan domestik kita pun juga kita alami ya, di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga saya pikir pembicaraan tentang masalah ekonomi ini sangat wajar ya, sudah banyak kita bicarakan juga di warung kopi. Karena memang faktanya sudah terjadi di lapangan ya, ataupun misalkan jumlah kelas menengah dalam 5 tahun turun hampir 10 juta. Lalu juga kita melihat adanya pola down trading ya, kebiasaan down trading, artinya yang sebelumnya orang biasa belanja yang barang premium, sekarang dia akan mencari barang-barang yang lebih murah. Agak diturunkan levelnya. Yang sebelumnya dia misalkan membeli mobil baru, nah sekarang dia akan mencari mobil bekas. Dan itu memang kalau kita lihat juga sama halnya juga dengan misalkan rokok dengan beberapa waktu yang lalu juga dalam beberapa tahun terakhir ini rokok tarif cukainya meningkat, sehingga dan tiringnya cukup banyak ya di cukai rokok itu, sehingga ada terjadi penurunan yang awalnya dia rokok yang paling mahal, nah sekarang turun terus, bahkan bermunculanlah rokok ilegal. Jadi banyak sekali masalah-masalah ekonomi yang sebenarnya belum terselesaikan sampai dengan saat ini, sehingga muncullah riak-riak pada saat di awal akhir Agustus, sehingga masyarakat juga saya pikir sangat wajar ya menuntut adanya tuntutan 17+8 kepada DPR dan juga pemerintah. Dan itu saya pikir dan pemerintah pun juga sangat mengupayakan ya bagaimana supaya kebijakan pemerintah pun juga mengadres ya untuk bisa bagaimana meningkatkan spending masyarakat ya, dan juga bagaimana terkait dengan upaya untuk menyerap tenaga kerja, karena itu menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau kita bicara saat ini angkatan kerja baru dan juga bahkan yang masih menganggur tuh masih cukup banyak ya orangnya ya, sehingga ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah juga, bagaimana meramu kebijakan yang bisa ramah kepada bisnis, dan ditambah lagi juga bisa mendorong bisnis untuk meningkatkan investasi, untuk membuka lapangan pekerjaan baru gitu, sehingga
permasalahan-permasalahan ekonomi sosial kita ini bisa terselesaikan ya perlahan-lahan seperti itu. Nah, dengan ada menteri baru nih, kebijakannya berbeda juga dengan menteri-menteri sebelumnya. Ada yang bilang memang mazhabnya berbeda gitu kan. Gimana nih menurut Mas Joshua, perubahan-perubahan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya ini kira-kira bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi nggak? Ya memang Pak Purbaya juga tentunya kalau kita melihat kan he's a new guy juga ya dalam pemerintahan. Artinya tentu bukan suatu hal yang mudah juga untuk bisa mereform semua hal ini karena tentu seorang menteri keuangan di satu sisi memang tugas utamanya adalah sebagai menjaga kas keuangan negara keuangan negara. Jadi yang lebih penting adalah sebenarnya dan beliau bertanggung jawab langsung di bawah presiden gitu ya. Dan yang lebih krusial lagi adalah sebenarnya bagaimana peningkatan produktivitas dari ekonomi kita yang sebenarnya bukan tanggung jawab beliau juga ya. Karena ini juga berkaitan dengan bagaimana KL-KL lainnya ya, bagaimana peningkatan produktivitas industri manufaktur Kementerian Perindustrian, bagaimana peningkatan produksi pertanian kita Kementerian Pertanian, bagaimana dari sisi bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari perdagangan kita Kementerian Perdagangan. Jadi kebijakan-kebijakan ini kebanyakan memang bukan di ranahnya Kementerian Keuangan, ya. Kebanyakan memang adalah di ranahnya KL-KL lainnya gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara khususnya, karena yang menjadi penting di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran adalah yang kita lihat adalah bagaimana mengoptimalkan belanja ya di tengah kondisi saat ini. Dan tentunya bagaimana bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tadi ya, bagaimana supaya di satu sisi tadi bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan bisa menjawab tadi tantangan penurunan daya beli kelas menengah. Ya, itu sebenarnya bukan suatu hal yang mudah ya saya pikir. Jadi makanya dan ini kalau saya lihat dengan gebrakannya beliau, saya pikir ini sudah sangat berbeda ya, dan yang mungkin yang cukup membedakan juga adalah terkait dengan perspektif ataupun stance fiskal yang dimana beliau lebih akseleratif dalam hal belanja ya. Artinya nanti ada kemungkinan kan lebih longgar juga defisitnya bisa lebih lebar daripada sekarang kan? Ya karena tentunya kalau kita bandingkan dengan Bu Sri Mulyani yang cenderung ya ini ketat, lebih berhati-hati lebih berhati-hati. Saya lebih cocok kita menggunakan terms hati-hati ya, karena hati-hati versus akseleratif. Yes, betul. Karena hati-hati ini kayak saya menyadari ya, karena ini juga relevan karena Ibu Sri Mulyani pun juga menghadapi beberapa krisis dalam pada saat beliau menjadi Menteri Keuangan. Jadi sangat wajar pada saat beliau menjadi Menteri Keuangan, tentu beliau juga mengantisipasi kalau Indonesia menghadapi krisis, tentu perlu ada buffer ya, fiscal buffernya seperti apa, sehingga tentu akan menjadi sulit ya posisi beliau juga pada saat kalau pada saat itu pun terlalu akseleratif, mungkin risikonya bisa lebih memburuk lagi gitu. Tapi ya ini dengan gaya quote and quote cowboy-nya Pak Purbaya tentunya, tapi kami memandang bahwa ada hal yang positif juga, bahwa akseleratif dari sisi fiskalnya ini pun juga, namun beliau juga sudah mengatakan tetap ada pagar kehati-hatian yang tetap akan dijaga. Jadi artinya akseleratif bukan berarti tanpa ada pagarnya gitu ya. Akseleratif tapi tetap ada pagarnya dan juga tetap ada kedisiplinannya. Itu yang saya pikir mestinya tetap akan direspon positif ya dari berbagai pihak, termasuk juga pelaku ekonomi dan juga investor khususnya. Jadi saya melihatnya bahwa ini suatu hal, karena memang kalau kita melihat siapapun menteri keuangannya ya, permasalahan dari keuangan Indonesia, keuangan negara Indonesia adalah ruang fiskal kita itu cukup terbatas. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah notabene adalah negara berkembang. Sebagai negara berkembang tentunya tadi ya kapasitas fiskal kita itu masih terbatas untuk kita bisa
meningkatkan kapasitas penerimaan perpajakan, ya. Namun di sisi lainnya kita juga punya aspirasi untuk bisa mendorong pertumbuhan yang cepat, ya. Sehingga permasalahan itu pun juga setelah tiga uang juga dengan dari sisi eksternalnya, ya, dari sisi neraca transaksi berjalan kita yang dimana biasanya untuk neraca berkembang itu juga identik juga dengan defisit transaksi berjalan. Jadi ini hampir sama. Jadi twin deficit itu sebenarnya tidak bisa terelakkan lagi dari sebuah negara berkembang. Ya, tinggal bagaimana mengalokasikannya dengan smooth, dengan cantik, ya. Saya pikir bagaimana seorang Menteri Keuangan Indonesia yang handal itu adalah bagaimana tadi bisa memanage, ya, memanage tadi aspirasi dari presiden tentunya, ya, program-programnya dia bisa tetap berjalan, namun juga tetap bisa memiliki fleksibilitas sebagai seorang Menteri Keuangan karena di mana dia tahu juga pada saat siklus ekonomi globalnya lagi tidak bagus, pendapatannya misalkan lagi kurang bagus, ya, itu dia harus bisa mencari ruang-ruang agar spending yang lainnya bisa ditahan dulu ataupun dipangkas seperti itu. Jadi memang butuh kelihayan yang ataupun skill yang cukup tinggi, ya, bagi seorang Menteri Keuangan di negara Indonesia ini. Iya,